Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau ajak teman-teman untuk bahas lagi tentang firman Tuhan yang berjudul tentang guidance. Nah teman-teman, aku mau tanya sama teman-teman, apakah kita dapat maju di dalam kehidupan kita tanpa bimbingan Tuhan? Nah tentu saja kita tidak dapat maju teman-teman tanpa bimbingan Tuhan. Di sini aku mau ajak teman-teman untuk buka Alkitabnya di Keluaran 32 ayat 34-35. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku, itu akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Kita tidak dapat maju tanpa bimbingan Tuhan. Ini di Keluaran 32 ayat 34-35 menekankan dua hal. Yang pertama adalah kasih karunia Allah. Bagaimana tetap ada kasihnya Allah di situ. Allah tidak langsung membinasakan bangsa Israel, tetapi tetap memilih untuk memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir ke tanah perjanjian melalui Musa dan juga melalui malaikatnya. Nah, lalu tidak lupa di situ juga ada keadilan Allah, teman-teman, bagaimana setiap dosa akan ada yang namanya konsekuensi. Dan itu setiap hukuman-hukuman dosa akan datang pada saat pembalasannya nanti. Nah, lalu teman-teman, bagaimana untuk kita dapat melangkah maju? Di Keluaran 33 ayat 1-4, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Bagaimana kita melangkah maju? Di Keluaran 33 ayat 1-4, bagaimana ayat 1-3, janji Tuhan tetap, tapi tidak ada kehadirannya secara langsung. Bagaimana teman-teman, aku sendiri mengalami janji Tuhan, tapi nggak ada kehadiran Tuhan di situ. Gimana rasanya teman-teman? Ini yang dirasakan oleh bangsa Israel. Dan ini bagaimana Tuhan tetap melakukan janjinya, bagaimana janjinya Tuhan tetap memerintahkan Musa membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, lalu tetap mengutus malaikat untuk memimpin mereka menghalau bangsa-bangsa musuh. Tapi di sini ada ketegasan Tuhan. Ia tidak akan berjalan di tengah-tengah mereka secara pribadi seperti sebelumnya. Tapi ini bisa menjadi peringatan yang sangat serius jika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Bagaimana Tuhan itu kudus, jadi khawatirnya atau takutnya mereka bisa dibinasakan akibat dosa dan pemberontakan mereka di hadapan Tuhan yang kudus, teman-teman. Lalu ayat 4 yang kedua, Tuhan tidak akan menyertai mereka secara langsung dan itu membuat bangsa Israel sedih dan mereka berkabung. Jadi gimana rasanya ketika kita tetap mengejar mimpi kita, pergi ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, tapi nggak ada Tuhan di situ, nggak ada penyertaan Tuhan di situ. Pasti rasanya sedih ya teman-teman. Dan kalau kita lihat, bila kita mengikuti segala instruksinya ini, kita akan sampai kepada tujuan di mana tujuan Tuhan bukan tujuan kita, teman-teman.
Apa yang menurut teman-teman menjadi pemberian yang paling utama? Apakah pekerjaan? Apakah validasi orang? Apakah impian-impian teman-teman? Doa teman-teman yang Tuhan kabulkan? Apakah tentang diri teman-teman sendiri? Agenda teman-teman sendiri yang sudah Tuhan kabulkan? Itu menjadi pemberian yang paling utama buat teman-teman atau buat aku. Tentu itu bagus, tapi pemberian yang paling utama di sini adalah yang pertama, janji Tuhan tidak cukup tanpa kehadirannya. Ini ada di Keluaran 33 ayat 1-4. Bimbingan Tuhan datang dari hubungan kita dengannya. Keluaran 33 ayat 7-11. Apa yang membuat kita berbeda? Keluaran 33 ayat 15-17. Janji Tuhan tidak cukup tanpa kehadirannya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus pastikan bahwa apa yang sedang kita kerjakan, kita impikan, kita inginkan, itu pastikan ada Tuhan di situ berjalan dengan kita, berjalan bersama kita. Pastikan kita punya komunikasi yang baik sama Tuhan, pastikan kita ngobrol bareng sama Tuhan, karena itu membuat kita merasa ada kehadiran Tuhan di situ. Pastikan kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Di Keluaran 33 ayat 1-4 tadi kita bisa lihat bagaimana Tuhan tidak menyertai mereka, walaupun mereka tetap berjalan ke tanah perjanjian, tapi akhirnya itu membuat ancaman itu membuat bangsa Israel berduka, bangsa Israel sedih. Dan aku harap aku sendiri dan teman-teman juga, ketika kita dapat janji Tuhan, pastikan ada kehadirannya Tuhan di situ. Lalu yang kedua, bimbingan Tuhan datang dari hubungan kita dengannya. Keluaran 33 ayat 7-11. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Bimbingan Tuhan datang dari hubungan kita dengannya. Kita selalu tuntut Tuhan ya teman-teman untuk kasih kita tuntunan, kasih kita direction, tanda. Ini benar nggak Tuhan? Ini salah nggak Tuhan? Tapi kita nggak pernah bangun hubungan sama Tuhan. Kita datang ke Tuhan, mungkin bangun hubungan juga sama Tuhan itu karena fokusnya ke diri sendiri. Pada saat kita punya hubungan sama Tuhan, relationship sama Tuhan, tuntunan Tuhan, direction Tuhan, itu pasti mengikuti kita teman-teman. Jadi Tuhan nggak akan biarin kita berjalan sendiri, asal kita mau bangun hubungan dulu sama Tuhan, teman-teman. Jadi jangan sampai kita nggak bangun hubungan sama Tuhan, kita maunya janjinya aja yang kita tagih, tapi kita nggak pernah mau membangun hubungan sama Tuhan. Nah, lalu yang ketiga adalah apa yang membuat kita berbeda. Nah, ini ada di Keluaran 33 ayat 15-17. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Apa yang buat kita berbeda, teman-teman? Tentu saja sebagai anak-anak terang,
dan anak-anak dunia pasti ada perbedaan. Perbedaannya adalah penyertaan Tuhan. Perbedaannya adalah di dalam diri kita ada Roh Kudus Tuhan. Bukan pencapaian kita, teman-teman, bukan siapa kita tidak ditentukan oleh pencapaian kita, tetapi ditentukan oleh penyertaan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan juga Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jangan pernah mau melangkah maju kalau tidak ada kehadiran Tuhan di tempat di mana kita akan pergi, ke tempat kemana kita akan pergi. Jadi itu yang membuat kita berbeda dengan anak-anak dunia. Jadi teman-teman, di sini aku mau sedikit kesaksian bahwa aku di dalam dunia pekerjaan aku tidak mau menggantikan teman aku yang yang sudah menjadi sekretaris di rumah sakit tempat aku bekerja. Jadi aku menjalaninya dengan berat hati. Aku tanya sama Tuhan, kenapa harus aku? Aku menjalaninya tanpa kehadiran Tuhan. Aku menjalaninya tanpa sadar bahwa aku menjalaninya ngerasa nggak ada Tuhan di situ, nggak ada kehadiran Tuhan di situ, Tuhan nggak kerja di situ. Dan akhirnya aku menjalaninya dengan penuh amarah. Aku bekerja dengan penuh kekesalan. Aku bekerja nggak ikhlas, teman-teman. Tapi balik lagi, aku diingetin lagi sama Tuhan bahwa tetap Tuhan ada pada janjinya bahwa Dia akan selalu ada buat aku, menyertai aku di dalam segala apa yang aku lakukan, dan akan ada selalu Roh Kudus yang membimbing aku. Dan menurut aku itu sudah lebih dari cukup, teman-teman. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan aku itu sudah sangat lebih dari cukup. Jadi setiap pekerjaan yang aku lakukan di dalam di dunia pekerjaan aku selalu ingatkan bahwa penyertaan Tuhan dan juga bimbingan-bimbingan dari Roh Kudus di dalam pekerjaan aku itu sudah cukup buat aku, sehingga aku mengerjakannya dengan tujuannya hanya untuk persembahan kepada Tuhan, gak lebih dari itu, teman-teman. Nggak self-center juga, teman-teman, nggak menaruh harapan juga sama siapapun, karena manusia itu sangat mengecewakan. Nah, teman-teman, di sini ada points to ponder. Yang pertama, nanti kita akan bahas points to ponder ini di breakout room kita. Area manakah dalam kehidupanmu, keluarga, pasangan, pekerjaan yang sekarang sedang kamu jalani tanpa kamu sadar sepertinya bukan atas tuntunan Tuhan? Lalu yang kedua, kira-kira langkah-langkah seperti apa yang akan kamu ambil untuk bisa terus berjalan dengan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan? Nanti points to ponder ini kita bahas di breakout room. Aku sudah selesai, teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di breakout room.